Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Dugi. Gua bakal lanjut bahas soal KSMP Ekonomi tahun 2020. Karena yang pilihan ganda udah selesai, jadi kita bakal bahas soal yang esai. Karena kunci jawabannya nggak ada yang esai, jadi gue bakal jelasin gimana cara jawab yang tepat. Dari yang nomor satu dulu di video ini. Nomor satu itu ada dua poin. Poin pertama, poin A. Jelaskan mengapa dalam jangka panjang setiap perusahaan pada pasar persaingan monopolistik hanya memperoleh laba normal. Dan apa yang dimaksud dengan laba normal? Oke, jadi poin di situ ada dua. Ditanya penyebab di jangka panjang si monopolistik itu dapat laba normal. Terus yang kedua ditanya laba normal itu apa? Oke, kita pindah ke whiteboard sebentar. Oke, yang pertama yang perlu kita jawab adalah pengertian dari apa laba normal itu sendiri. Tuh. Jadi apa itu laba normal? Laba normal atau istilahnya itu apa? Istilahnya zero economic profit. Itu kondisi ketika perusahaan memperoleh laba ekonomi nol, makanya namanya zero economic profit. Maka kalau kondisi zero economic profit, dia tetap mendapatkan laba akuntansi yang positif. Jadi pengertiannya zero economic nama lain dari laba normal adalah zero economic profit. Terus pengertiannya ketika perusahaan mendapatkan laba ekonomi nol, namun tetap mendapatkan laba akuntansi yang positif. Kalau kita balik lagi ke materi dasar di pengantar ekonomi, laba atau keuntungan itu kan dibagi menjadi dua kan dalam ekonomi. Ada laba akuntansi dan ada laba ekonomi. Kalau laba akuntansi itu tidak menghitung biaya implisit atau biaya peluang, tapi kalau di laba ekonomi dia menghitung biaya peluang gitu. Nah, kondisi laba normal itu seperti itu. Laba ekonominya nol, tapi tetap dapat laba akuntansi yang positif gitu. Itu menjadi alasan eh, secara logika manusia, secara logika orang yang rasional, ketika mereka mendapatkan profit yang zero atau profit yang nol, otomatis mereka tidak ingin kan berjualan di pasar. Tapi kenapa di jangka panjang di pasar monopolistik dan pasar persaingan sempurna, meskipun mengalami zero economic profit, mereka tetap berjualan atau tetap berada di pasar. Alasannya karena yang tadi, laba akuntansinya tetap positif gitu. Yang zero itu atau yang nol itu laba ekonominya, tapi laba akuntansinya tetap positif. Makanya mereka tetap mau berjualan di pasar gitu. Itu pengertian laba normal gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua, mengapa di jangka panjang pasar monopolistik itu mendapatkan laba laba normal gitu atau zero economic profit? Jadi dari empat pasar yang kita kenal, monopolistik, persaingan sempurna, oligopoli, dan monopoli, di jangka panjang yang mengalami zero economic profit itu adalah hmm, PPS dan monopolistik gitu. Nah, sejatinya pasar persaingan monopolistik itu ciri-cirinya gabungan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli gitu. Tapi dia lebih banyak ciri-ciri di PPS, namun ada sebagian yang menyebabkan dia tidak tidak masuk sebagai kategori PPS gitu. Nah, jadi mereka berdua ini pasar yang mengalami zero economic profit atau laba normal. Kemudian apa penyebabnya mereka bisa mengalami zero economic profit di jangka panjang? Oke, berarti ciri-cirinya itu atau karakteristik yang menyebabkan mereka mengalami itu sama.
entah di PPS, entah di pasar monopolistik. Jadi ciri-ciri yang menyebabkan mereka dapat laba normal karena ada dua ciri-cirinya. Yang pertama adalah no barriers to entry and exit gitu. Nggak ada halangan untuk keluar dan masuk di pasar. Gitu. Jadi di PPS dan monopolistik itu nggak ada halangan buat keluar dan masuk. Terus yang kedua, karena adanya informasi yang sempurna tentang pasar. Nah, di sini cara analisisnya pun sama antara yang PPS dan monopolistik gitu. Tapi di video ini, karena gue pengen menjelaskan gimana dia prosesnya pakai kurva, jadi gue nanti bakal gambarin pakai yang PPS gitu. Tapi secara memang memang kenyataannya gitu, di teorinya itu prosesnya itu sama. Kenapa mereka dapat laba normal di jangka panjang? Oke. Jadi pertama kita harus tahu dua kondisi ini. Yang informasi yang sempurna tentang pasar itu artinya entah siapapun, entah yang di dalam pasar ataupun yang di luar pasar itu mengetahui informasi yang sempurna apapun informasinya yang ada di pasar itu mereka tahu informasi tersebut secara full gitu. Nah, jadi untuk menganalisisnya itu dimulai dari jangka pendek, kondisi jangka pendek gitu. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama ketika kondisinya itu di jangka pendeknya mengalami laba gitu. Oke, ini pakai analisis yang PPS ya, tapi kenyataannya ataupun di teorinya itu sama kok antara yang PPS dan monopolistik. Pertama kita kategoriin dua kurva. Yang pertama kurva untuk market dan kurva untuk masing-masing atau individu perusahaan. Kalau yang di market, dia kurvanya kayak biasa ya, downward dan upward sloping. Ini P, ini Q, ini juga sama. Nah, pasar perusahaan di pasar persaingan sempurna individu, dia mengikuti harga di pasar. P sama dengan D sama dengan AR sama dengan MN. Nah, di jangka panjang, karena kita pakai asumsi yang laba, maka kita buat kurva yang bentuknya laba. Nah, ini kan kondisinya laba ya. Ketika AC-nya lebih kecil daripada harganya. Nah, kemudian kita kaitin kan ke ciri-ciri yang dua tadi, no barriers to entry and exit and perfect information atau informasi yang sempurna. Gitu. Nah, di kondisi yang laba, itu beberapa perusahaan ataupun banyak perusahaan di pasar itu mengalami keuntungan gitu. Nah, karena informasi yang sempurna tentang pasar, orang-orang di luar pasar tersebut itu kayak berpikir, wah ini ada potensi keuntungan, wah ini bagus banget nih. Akhirnya apa? Akhirnya karena nggak ada halangan untuk masuk dan keluar, mereka yang lihat potensi tadi itu masuk ke pasar gitu. Masuk ke pasar akibatnya perusahaan di pasar itu makin banyak atau penjual di pasar makin banyak. Itu menyebabkan supply dari marketnya itu bergeser ke kanan. Oh ya, sorry ini bukan P, ini S. Supply di market itu geser ke kanan karena peningkatan jumlah dari penjualnya itu. Supply dari di market geser ke kanan karena ada peningkatan. Akibatnya price-nya turun, ya kan? Price di pasar itu turun dari misalkan dari P1 ke P2. Nah, itu mengakibatkan
harga yang diterima perusahaan juga bakal turun. Nah, diasumsikan kalau harganya itu langsung jatuh ke kondisi P sama dengan AC. Jadi di kondisi ini. Nah, kondisi ini kondisi zero economic profit kan. Karena TR sama dengan TC-nya di sini. Itu yang kondisi laba. Berarti ibaratnya eh, orang-orang di luar pasar itu ngelihat potensi karena ada informasi yang sempurna dan mereka masuk ke pasar itu karena melihat peluang karena juga nggak ada halangan untuk masuk. Akibatnya jumlah penjual meningkat, supply yang geser ke kanan, harga di pasar itu turun dan menyebabkan demand individu perusahaan itu turun. Gitu. Jadi di titik ini sekarang. Oke, itu yang kondisi laba. Kemudian yang kondisi kalau misalkan em, kondisi jangka pendeknya itu mengalami kerugian. Sama pakai dua kurva ini, kurva market dan kurva individu perusahaan. Cuman bedanya yang bawah ini kondisi rugi. Sorry, gambarnya nggak lurus. P sama dengan D sama dengan AR sama dengan MR. Kita gambar yang kondisi ruginya gimana. Kondisi rugi itu ketika AC-nya sama dengan AC-nya lebih besar daripada harganya. Ini kondisi rugi. Nah, balik lagi ke dua ciri-ciri yang tadi. Karena ada informasi yang sempurna, orang-orang yang ada di pasar itu tahu, wah ini ada potensi rugi ataupun kayak mereka berpikir mereka yang perusahaan yang rugi-rugi ini itu bakal berdampak nggak ya atau sedang terjadi kondisi apa sih sebenarnya gitu. Akhirnya mereka kan kayak takut gitu. Nah, untuk mencegah mereka juga ikut kena dampak kerugian, akhirnya mereka memutuskan untuk kabur atau keluar dari pasar karena nggak ada halangan juga kan untuk keluar dari pasar. Nah, akibatnya terus mereka keluar, supply penjual di market, penjual di pasar tersebut kan berkurang. Nah, itu akan menyebabkan supply-nya bergeser ke kiri. Supply-nya geser ke kiri, menyebabkan harga di pasarnya naik dan menyebabkan juga demand yang diterima di masing-masing perusahaan itu bakal naik dan diasumsikan langsung kena ke AC-nya gitu. Nah, di sini itu kondisi di jangka panjang ketika zero economic profit. Itu yang kondisi rugi. Nah, di pasar persaingan monopolistik sebenarnya sama aja cara jawabnya. Gitu. Karena ada dua penyebab tadi, dua ciri-ciri tadi, no barriers to entry and exit, dan perfect information. Terus dibagi kalian jelasin. Tapi kan karena sifatnya online, jadi nggak bisa pakai kurva. Nah, kalian itu tantangan kalian tersendiri untuk gimana caranya kalian bisa menuangkan penjelasan gambar menjadi ke dalam tulisan. Gitu. Cara penjelasannya sama aja. Kalian bagi dulu dua kondisi, laba dan rugi, terus kalian jelasin masing-masing kondisi. Pertama, kalau di kondisi laba gimana? Kondisi laba tadi eh, orang-orang di luar perusahaan di pasar itu tahu akhirnya mereka masuk ke pasar. Itu masuk ke pasar menyebabkan penjual di pasar makin banyak yang mengakibatkan supply pasar itu geser ke kanan. Harga di pasar juga turun. Terus mengakibatkan demand yang diterima masing-masing perusahaan juga turun dan menuju kondisi zero economic profit di jangka panjang gitu. Terus kalian juga jelasin yang rugi gimana. Yang rugi ketika ada perusahaan atau banyak atau sebagian perusahaan mengalami kerugian, perusahaan lain yang ada di pasar itu berpikir takutnya mereka kena dampaknya, akhirnya mereka kabur gitu dari pasar dan mengakibatkan penjual di pasar berkurang. Akhirnya supply pasarnya bergeser ke kiri, mengakibatkan harga di pasar naik dan demand yang diterima masing-masing perusahaan itu naik dan menuju kondisi
laba normal atau P sama dengan AC atau zero economic profit gitu. Itu jadi cara jawab poin A yang nomor satu yang poin A gitu. Oke, kita balik lagi ke soal. Oke, yang satu A kan sudah. Terus yang satu B, perusahaan monopoli dianggap memiliki kejelekan, yaitu antara lain menimbulkan eksploitasi baik terhadap konsumen maupun tenaga kerja. Mengapa hal itu atau eksploitasi tersebut terjadi? Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan eksploitasi terhadap konsumen dan tenaga kerja. Oke, berarti pertanyaan intinya itu eh, dibilang monopoli, dibilang dulu monopoli itu menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan tenaga kerja. Terus ditanya kenapa ada eksploitasi gitu. Terus maksudnya eksploitasi sendiri itu apa? Oke, berarti kita yang jelasin yang pertama kita jelasin kenapa eksploitasi itu terjadi gitu. Terus baru jelasin eksploitasinya itu maksudnya apa sih, dalam bentuk apa. Oke. Oke, disclaimer dulu, aku kasih tahu dulu. Kalau misalkan eksploitasi yang di sini itu nggak seburuk yang kayak orang bilang kayak Romusa Rodi, nggak kok. Kayak eksploitasi itu cuma istilah teori gitu. Kenapa perusahaan monopoli itu dianggap kurang efisien? Bukan efisien sih, bukan kurang efisien, tapi kayak dibilang jelek aja gitu. Nggak seburuk yang dikira. Oke, nggak sampai kayak perbudakan, enggak kok. Oke, kita jelasin di whiteboard lagi. Kita add slide. Oke. Nah, sebenarnya simple kok jawaban yang satu B dibandingkan yang satu A, lebih simple jawaban yang satu B gitu. Jadi, monopoli itu menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan tenaga kerja karena dia berproduksi di kondisi yang P lebih besar daripada MJ. Udah, sesimpel ini mengapa dia menimbulkan eksploitasi gitu. Atau kalian juga bisa menjelaskan hubungan si monopoli dengan PPS gitu. Hubungannya hubungannya itu kalau di monopoli dia menjual lebih sedikit tapi dengan harga yang lebih mahal kalau daripada yang ada di PPS. Ini kan kurva yang di monopoli, terus ini MC-nya. Kalau di monopoli itu dia berproduksi ketika MR sama dengan MC di kondisi ini. Ini key-nya monopoli, terus harganya kan di atas. Nah, sedangkan di pasar persaingan sempurna itu berproduksi ketika P sama dengan MC ada di sini. Nah, ini key PPS, dan ini harganya PPS, gitu. Jadi di monopoli itu berproduksi lebih sedikit, tapi jualnya lebih mahal. Dia dijual di PM, harusnya di PPS, gitu. Kenapa dibandingin sama PPS? Karena pasar persaingan sempurna itu bisa dibilang sebagai pasar yang paling efisien di antara jenis pasar yang lain. Gitu. Di jawabannya dua, tapi sebenarnya kalau pakai yang ini P sama lebih besar daripada MC itu udah benar. Gitu. Kalau mau tambahin yang bawahnya itu nggak apa-apa. Nah, terus bentuknya itu apa sih? Bentuk eksploitasinya itu gimana? Oke, yang pertama dari yang konsumen dulu. Kenapa kondisi P lebih besar daripada MC? Itu mengeksploitasi konsumen. Gitu. Nah, jadi nilai atau gambaran produksi dari suatu barang itu dicerminkan dengan MC-nya, nilai suatu barang. Nah, tapi karena proses transaksi, maka sih atau otomatis kan eh, perusahaan bakal menjual dengan menetapkan harga dan konsumen bakal membeli dengan harga yang ditetapkan. Nah, berarti kan ibaratnya si konsumen itu membayar P gitu, yang dibayar konsumen.
gitu. Jadi ibaratnya kan MC lebih kecil daripada P-nya. Nilai nilai barang itu sebesar MC-nya dan yang dibayar konsumen itu sebesar P. Berarti diibaratkan kalau misalkan konsumen membayar lebih mahal dari yang seharusnya. Gitu. Itu sesimpel itu. Bentuk eksploitasi monopoli kepada konsumen. Jadi nggak seburuk yang kayak perbudakan terus itu jual terlalu mahal enggak. Tapi sesimpel kayak gini. Itu dari segi teorinya. Oke. Terus yang kedua, eksploitasi kepada atau terhadap tenaga kerja. Tetap pakai P lebih besar daripada MC gitu. Nah, cuman dia kebalikan dari konsumen gitu. P ini kan jumlah atau uang yang diterima perusahaan. Nah, MC itu kan marginal cost atau untuk meningkatkan tambahan biaya yang dihasilkan ketika perusahaan meningkatkan sebesar satu unit barang atau barang produksi kan. Nah, MC itu selain terpengaruh sama ibaratnya itu harga material itu juga dipengaruhi oleh W gitu. Jadi diasumsikan kalau di teorinya MC itu sebagai wages yang diterima sama tenaga kerja yang memproduksi barang tersebut gitu. Jadi P itu yang diterima perusahaan dan MC itu yang tenaga kerja terima. Nah, kan si tenaga kerja ini yang memproduksi barang tersebut gitu dan barang yang dia produksi tadi itu dijual sebesar P gitu. Tapi meskipun dijual sebesar P, dia cuma menerima sebesar MC gitu. Sedangkan P lebih besar daripada MC. Berarti si tenaga kerja dibayar lebih rendah dari yang seharusnya. Dari yang seharusnya. Harusnya dia menerima nilai atau menerima duit sebesar P, tapi dia cuma menerima sebesar MC. Itulah bentuk eksploitasi monopoli terhadap tenaga kerja. Sedangkan yang konsumen tadi, konsumennya membayar lebih mahal. Itu. Jadi jawaban yang satu B kayak gitu. Dia menimbulkan eksploitasi karena P sama dengan MC. P lebih besar daripada MC. Terus bentuknya ya si konsumen membayar lebih mahal dan bentuk kepada tenaga kerja, si tenaga kerja dibayar lebih rendah dari yang seharusnya. Gitu. Itu jadi pembahasan yang nomor satu. Yang A udah, yang B juga udah. Oke, jadi eh, di KSNP itu biasanya nggak beda-beda jauh sih bentuk soal mikro. Ini kan soal mikro yang ada di esai itu biasanya tentang tentang eksploitasi monopoli. Terus biasanya tentang biaya produksi sama teori produksi. Terus juga kadang keluar tentang barang publik gitu, ataupun barang yang berhubungan dengan barang publik dan eksternalitas. Tuh. Dan juga biasanya analisis surplus juga biasanya keluar. Dan ya, tapi sebenarnya kalau di tahun-tahun sebelumnya ya agak random sih materinya apa aja kalau yang di mikro gitu. Jadi itu aja pembahasan soal esai nomor 1 KSNP Ekonomi 2020. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Semangat terus ngambil KSNP-nya. Oke, mungkin kalau kalian pengen bimbel, entah itu SBM, entah juga Olim, kan bisa itu ya PC atau DM IG ataupun Twitter aku ataupun WA aku yang ada di deskripsi video. Nanti aku taruh di situ. Oke, mungkin itu aja.
next video kita bahas soal esai yang nomor 2. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.